Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Nurainisade. Saya adalah mahasiswa Magister dari Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan salah satu bentuk implementasi manajemen kebencanaan melalui studi kasus Museum Profesor Dr. Sarwidi atau kita sebut MUGESA yang berlokasi di Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Yuk ikutin aku terus. Saat saya melakukan observasi lapangan, museum dalam kondisi tutup. Namun, saya tetap menampilkan dokumentasi visual bangunan sebagai bagian dari analisis pembelajaran kebencanaan. Bangunan yang terlihat pada video ini mempresentasikan struktur yang telah mengalami kerusakan. Dalam konteks manajemen bencana, kondisi fisik seperti ini dapat menjadi edukasi yang sangat kuat. Kita dapat melihat bagaimana elemen struktur, rangka atap, serta komponen bangunan lainnya rentan terhadap kerusakan. Museum Gempa Profesor Dr. Sarwidi sendiri didirikan sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap resiko gempa bumi. Peristiwa gempa besar seperti gempa Yogyakarta tahun 2026 menjadi pengingat bahwa mitigasi bukan pilihan melainkan kebutuhan. Melalui pendekatan edukatif seperti ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami risiko bencana, tetapi juga mampu membangun budaya sadar bencana secara berkelanjutan. Perkenalkan, saya Silva Nurainisada, saya adalah mahasiswa Magister dari Universitas Islam Indonesia. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil presentasi yang telah saya buat mengenai manajemen kebencanaan. Yang pertama, penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang tahun 2007, penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya meliputi penempatan kebijakan penanggulangan yang bersiko timbulnya bencana. Penggolongan ancaman hazard dan kondisi kebencanaan. Penggolongan ancaman hazard itu terbagi menjadi 3. Pertama, bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Berikut ancaman-ancaman hazard. Jenis-jenis ancaman hazard itu berbagai macam. Ada angin puting beliung, gempa bumi yang sering terjadi di Yogyakarta, banjir, gunung berapi, dan juga tsunami. Kerentanan dan kapasitas masyarakat, kondisi yang membuat masyarakat mudah terdampak bencana, fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kapasitas adalah kemampuan masyarakat untuk mencegah, merespon, dan pulih dari bencana melalui pengetahuan, sarana prasarana, kebijakan teknologi, hingga kesiapsiagaan. Meningkatkan kapasitas akan memperkuat ketahanan masyarakat sehingga dampak bencana dapat ditekan. Nah, risiko bencana itu resiko, hazard, vulnerability, dan capacity. Sistem sosial dan penyelenggaraan PB atau PB, sistem penyelenggaraan itu dibangun berdasarkan Undang-Undang tahun 2007, memiliki 6 komponen utama. Melegalisasi kelembagaan, pendanaan, perencanaan, iptek, dan penyelenggaraan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana itu dilaksanakan sesuai siklus bencana manajemen, pro bencana, saat bencana, pasca bencana. Apa aja sih prinsip dasar manajemen kebencanaan? Yang pertama, cepat, tepat, prioritas kegiatan, koordinasi integritas, efektivitas, efisiensi, transparan, accountable, kementerian, pemberdayaan, tingkat diskriminatif, tidak untuk kepentingan agama tertentu. Konsep dasar pencegahan bencana. Pencegahan bencana adalah upaya untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya bencana sebelum ancaman muncul. Pendekatan ini dilakukan secara produktif, berbasis analisis resiko, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak. Contohnya upaya pencegahan antara lain yaitu melanggar pembangunan di zona rawan, normalisasi sungai untuk mencegah banjir dan bangunan tanggul, serta menanam vegetasi penahan longsor. Konsep dan jenis mitigasi bencana, yaitu struktural dan non-struktural. Struktural adalah pembangunan fisik seperti tanggul, sedangkan non-struktural adalah kebijakan seperti tata ruang edukasi masyarakat dan peringatan.
Mitigasi bencana hanya bisa berhasil kalau semua pihak bekerja sama. Pemerintah membuat aturan dan mengatur zonasi wilayah. Masyarakat menjaga lingkungan dan ikut pelatihan akademis serta teknologi membantu dengan riset data, sedangkan sekolah dan komunitas membangun budaya sadar bencana. Begitupun ada peringatan dan tujuan kesiapsiagaan bencana. Prinsip dan komponen utama kesiapsiagaan membantu masyarakat lebih siap, lebih aman, dan mengurangi bencana terjadi. Contohnya, rencanakan lebih awal, lakukan latihan, persiapan sumber daya, dan koordinasi antara pihak. Kesiapsiagaan bencana hanya dapat berhasil jika dilakukan bersama-sama. Pemerintah menyediakan kebijakan dan koordinasi, sedangkan masyarakat meningkatkan kemampuan melalui edukasi dan latihan. Sistem peringatan dini bencana atau kita sebut SPD adalah mekanisme untuk mendekasi potensi bencana sejak dini dan menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat agar dapat melakukan tindakan penyelamatan. 4 pilar utama sistem peringatan dini, yang pertama pengetahuan risiko, pengetahuan peringatan, desimasi atau komunikasi, dan terakhir kesiapsiagaan respon. Tantangan dan implementasi sistem peringatan dini. Apa aja sih tantangannya? Keterbatasan teknologi, komunikasi yang keliru, literasi yang rendah, dan literasi yang tidak memadai. Dan implementasinya adalah INATUS atau tsunami, sistemograf BMKG, radar cuaca, pengawasan gunung api. Sekian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.